Banyak petani menyalahkan pemerintah dan harga global saat dompet mereka kering. Tapi jujur saja teman-teman, harga TBS hanyalah kambing hitam dari manajemen yang buruk dan berantakan di kebun kita. Saya sudah melihat langsung petani yang tetap bisa bangun rumah saat harga sedang anjlok. Dan saya juga melihat petani yang gulung tikar di saat harga TBS sedang tinggi-tingginya. Nah, pada kali ini saya akan bongkar 7 dosa besar petani sawit dan solusi konkretnya agar investasi kita selama 25 tahun tidak akan berakhir sia-sia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Nah, dosa besar banyak petani yang pertama, yaitu terobsesi dengan bibit yang murah. Anda mungkin menghemat 5 juta rupiah di awal dengan bibit cabutan dan abal-abal, tapi faktanya Anda akan kehilangan 20 juta rupiah per tahunnya karena tonase yang terus menurun dan zonk teman-teman. Jika Anda sudah terlanjur menanam bibit cabutan dan abal-abal, solusi yang saya rekomendasikan adalah melakukan replanting, atau Anda juga bisa gunakan teknik yang pernah saya bagikan, yaitu strategi tumbang sisip. Anda melakukan audit terhadap pokok-pokok tanaman sawit Anda. Segera Anda tandai mana tanaman abal-abal tersebut yang produktivitasnya tidak maksimal, lalu Anda ganti dengan bibit resmi berkualitas. Tidak perlu keseluruhan, tapi pastikan tanaman yang produktivitasnya jauh dari kata standar segera Anda gantikan. Nah, dosa besar yang kedua banyak petani sawit adalah buta terhadap pH tanah. Banyak petani asal pupuk, mereka meyakini semakin banyak pupuknya, semakin banyak juga produktivitasnya. Padahal pupuk mahal 10 karung tidak akan terserap jika tanah Anda asam teman-teman. Anda hanya akan memberi makan rumput. Nah, jadi bagaimana solusinya? Segera beli alat pH meter digital. Pastikan pH di angka 5,5 sampai 6,5 di kebun Anda. Jika di bawah itu, segera taburkan dolomit atau kapur pertanian sebelum pupuk kimia Anda berikan. Tanpa pH yang benar, pupuk Anda hanyalah sampah mahal yang menguap dan terbuang sia-sia karena air. Nah, kemudian dosa besar yang ketiga, manajemen arus gas gali lubang teman-teman. Banyak petani menghabiskan hasil panen saat harga tinggi, tanpa cadangan pupuk dan tanpa uang kas untuk operasional di kebunnya. Begitu harga turun, mereka saya sebut tuh gelabakan. Nah, Anda tidak mampu mupuk, padahal tanaman kita ini harus selalu dipupuk dengan disiplin. Ketika tidak dipupuk dengan disiplin, kebun kita akan minim produksi teman-teman. Nah, jadi bagaimana solusinya? Gunakan rumus 60-30-10. 60% untuk operasional dan pupuk kita di kebun, 30%-nya untuk kebutuhan hidup, dan 10%-nya tabungan darurat di kebun. Jangan Anda makan semua. Tanaman sawit adalah mesin ATM kita. Mereka yang memberikan kita hasil. Semakin banyak produktivitasnya, semakin banyak uang di kantong kita. Nah, kemudian kesalahan yang keempat, banyak petani sawit itu memelihara pohon parasit dengan sengaja, membiarkan pohon jantan atau steril tetap tegak di kebun Anda, membuang pupuk secara cuma-cuma teman-teman. Anda berharap sawit tersebut akan berubah menjadi buah yang maksimal, padahal sawit jantan itu adalah kesalahan genetik, bawaan dari lahir. Ketika tanaman sawit Anda terjadi kesalahan genetik, apapun perlakuan yang Anda berikan tidak akan mampu mengubah menjadi tanaman normal. Nah, jadi solusinya bagaimana?
Lakukan sensus pohon setiap 6 bulan satu kali teman-teman. Tandai pohon jantan dan cat dengan warna yang terang. Jika tidak produktif setelah 2 kali siklus pemupukan maksimal, segera lakukan pergantian, ganti dengan bibit unggul yang baru. Kita ini pebisnis, jangan pakai perasaan, kita harus menggunakan logika pebisnis. Nah, kemudian dosa besar yang kelima, lupa dan mengabaikan drainase lahan. Akar yang busuk karena tergenang air akan memastikan sistem pencernaan itu terganggu teman-teman. Jika Anda membiarkan air menggenang di kebun Anda, ini bisa menjadi sumber penyakit, masuknya Gedoderma, dan juga tidak maksimalnya penyerapan unsur hara karena akar mengalami stres dan kerusakan. Nah, solusinya buat parit cacing serta parit utama yang terkoneksi dengan kebun kita. Pastikan air mengalir saat hujan lebat karena sawit butuh air untuk transportasi nutrisi, tapi dia juga ini benci air yang terlalu banyak atau terlalu terendam teman-teman. Nah, kemudian dosa besar yang keenam, upah panen yang bocor. Banyak buah tinggal serta restan, berondolan tidak dikutip dengan sempurna, dan manajemen pengawasan yang lemah saat panen. Solusinya bagaimana? Saat melakukan pemanenan, terapkan sistem SOP panen bersih. Informasikan dan berikan aturan ketat bagi pemanen Anda. Jika dia mampu memaksimalkan kinerjanya, berikan bonus kecil teman-teman. Tidak usah ragu. Jika mereka melakukan kesalahan, melakukan pemangkasan pelepah secara over pruning, atau tidak mengutip berondol, berikan sanksi atau denda. Dan pastikan juga jangan sampai pemanen Anda meninggalkan buah di pelepah dan membusuk. Ini merupakan kebocoran bagi kita sebagai petani sawit. 1 butir berondolan adalah rendaman minyak tertinggi yang kita dapatkan dari pohon sawit kita, teman-teman. Nah, kemudian dosa besar yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu banyak petani kita punya mental penanam, bukan pengusaha. Petani bangkrut karena hanya tahu cara menanam, tapi mereka buta cara menghitung modal dan juga biaya yang mereka keluarkan. Bagaimana solusinya? Usahakan setiap kali panen dan mengeluarkan uang untuk biaya operasional, lakukan pencatatan setiap rupiah yang Anda keluarkan. Gunakan buku kas serta aplikasi sederhana, karena sekarang ini zaman modern teman-teman. Anda harus tahu berapa biaya produksi 1 kilo TBS Anda dan juga berapa biaya operasional setiap bulannya yang Anda keluarkan, baik biaya perawatan, pemupukan, maupun upah tenaga kerja. Jika Anda mengetahui angkanya, Anda bisa melakukan efisiensi dan audit saat harga pasar sedang tidak bersahabat. Nah, harga TBS tidak bisa kita kendalikan, tapi 7 solusi tadi dapat 100% kita terapkan teman-teman untuk meminimalisir kerugian kita di kebun. Jika manajemen kita perbaiki, harga semurah apapun kebun akan tetap memberikan napas panjang. Nah, jadi pertanyaan saya, dari 7 poin tadi, mana yang paling ingin Anda perbaiki bulan ini? Tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar, kita bertukar pikiran sama petani sawit. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.